Pesugihan Gunung Kawi. Malam itu, Pak Darto duduk gelisah di beranda rumahnya yang hampir roboh. Rumah papan tua yang ditinggalinya bersama istri dan dua anaknya di pinggiran kota Malang itu semakin hari semakin memprihatinkan. Atapnya bocor di beberapa tempat, dan temboknya mulai rapuh dimakan usia, sama seperti harapannya yang mulai memudar. "Sudah malam, Pak. Ayo masuk," ucap Budarto sambil menghampiri suaminya dengan secangkir kopi hitam yang mengepul. Wajahnya lelah, tetapi masih menyimpan kelembutan. Pak Darto menerima cangkir itu dengan hampa. "Besok kita makan apa, Bu? Tabungan sudah habis, utang di warung sudah menumpuk." Budarto hanya diam. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan suaminya. Kehilangan pekerjaan sebagai sopir angkot selama pandemi telah memporak-porandakan ekonomi keluarga mereka. Usaha kecil-kecilan menjual gorengan yang dirintis Budarto juga tidak cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari. "Coba datang ke Gunung Kawi." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Pak Karso, tetangga sekaligus teman lama Pak Darto, saat mereka berdua duduk di warung kopi keesokan harinya. "Maksudmu pesugihan itu?" Pak Darto mengerutkan dahi. Meski hidup kesulitan, ia masih orang yang berpegang pada ajaran agama. "Jangan berpikiran negatif dulu, Dar. Tidak semua orang yang datang ke sana untuk pesugihan. Banyak pengusaha sukses yang datang hanya untuk meminta berkah, bukan menjual jiwa," Pak Karso meyakinkan. "Tapi sama saja kan? Meminta kekayaan pada selain yang kuasa?" Pak Karso tertawa kecil. "Kamu terlalu kaku. Anggap saja sebagai usaha dan ikhtiar. Yang penting niatmu." Pak Darto terdiam. Dalam hatinya ia mulai goyah. Wajah anak-anaknya yang semakin kurus dan tatapan putus asa istrinya setiap kali mereka harus berbohong pada pemilik kontrakan bahwa uang sewa akan segera dibayar, membuatnya berpikir ulang. "Aku tak butuh kaya raya, hanya ingin hidup layak, melihat anak-anakku bisa sekolah dengan tenang," Pak Darto berbisik lirih. "Kalau begitu, datanglah ke sana dengan niat baik, jangan meminta yang aneh-aneh," jawab Pak Karso. "Aku bisa mengantarmu minggu depan." Perjalanan ke Gunung Kawi dari Malang memakan waktu sekitar 2 jam. Sepanjang jalan, hati Pak Darto berkecamuk. Sebagian dirinya merasa berdosa, tetapi sebagian lain merasa ini adalah jalan terakhir. Budarto tidak tahu kemana suaminya pergi. Pak Darto hanya berkata akan mencoba mencari rezeki keluar kota. "Kita sampai," ucap Pak Karso saat mobil tua miliknya memasuki area parkir di kaki Gunung Kawi. Gunung Kawi terkenal sebagai tempat makam dua tokoh spiritual yang dihormati, Eyang Joego dan Eyang Soejo. Banyak orang datang untuk berziarah dan meminta berkah. Namun, tempat ini juga terkenal dengan praktik pesugihannya, yang konon bisa membuat seseorang kaya mendadak. Pak Darto menelan ludah saat melihat ramainya pengunjung. Ada yang datang dengan pakaian sederhana seperti dirinya, tetapi tidak sedikit yang turun dari mobil mewah dengan pakaian rapi. Mereka membawa berbagai sesaji dan bunga. "Ayo, kita naik ke makam dulu," ajak Pak Karso. Mereka menaiki tangga yang cukup curam. Di kanan kiri jalan, berjejer warung dan toko yang menjual berbagai keperluan ritual dan oleh-oleh. Pak Darto terus mengikuti langkah Pak Karso sampai akhirnya mereka tiba di depan pintu gerbang menuju area makam. "Sekarang, kamu harus mencari juru kunci." "Minta petunjuk darinya," bisik Pak Karso. Pak Darto mengangguk ragu. Ia melangkah ke arah seorang pria tua berpakaian Jawa lengkap yang duduk di depan pintu masuk. "Permisi, Ki, saya ingin bertemu juru kunci," ucap Pak Darto terbata. Pria tua itu menatap Pak Darto lekat-lekat. "Untuk apa anak muda datang kemari?" Pak Darto menunduk. "Saya butuh pertolongan, hidup saya sedang sulit." "Pesugihan?" tanya pria itu langsung. "Bukan, maksud saya hanya ingin berkah agar usaha saya lancar," kilah Pak Darto. Pria tua itu tersenyum. "Ikuti saya." Pak Darto dibawa ke sebuah ruangan kecil di samping area makam. Di sana ia dipertemukan dengan seorang laki-laki paruh baya yang dipanggil Ki Ageng Wiro. "Jadi, apa yang kau inginkan?" tanya Ki Ageng dengan suara dalam dan berat. "Saya ingin hidup lebih baik, Ki. Punya usaha yang lancar untuk menghidupi keluarga." Ki Ageng mengangguk perlahan. "Kau datang dengan niat baik. Itu sudah cukup. Tapi apa kau siap dengan konsekuensinya?" "Konsekuensi apa, Ki?" Pak Darto mulai cemas.
Setiap berkah ada harganya. Bukan berarti kau harus menjual jiwamu, tapi kau harus berjanji akan selalu berbagi dengan sesama ketika sudah berhasil nanti. Pak Darto mengangguk cepat. Saya berjanji, Ki. Baiklah, ikuti aku ke makam untuk ritual, ucap Ki Ageng sambil beranjak. Malam itu, Pak Darto mengikuti ritual yang dipimpin Ki Ageng di depan makam Eyang Joego. Ia diberi air yang sudah didoakan dan sebuah jimat kecil yang harus disimpan di dompetnya. Buka warung kecil di dekat rumahmu. Jual kopi dan makanan sederhana. Pakai air ini untuk campuran kopimu. Dan jangan lupa berdoa pada Yang Kuasa, pesan Ki Ageng sebelum Pak Darto pulang. Pak Darto mengikuti petunjuk itu dengan patuh. Ia meminjam uang dari saudara untuk modal awal dan membuka warung kopi sederhana di pinggir jalan dekat rumahnya. Ajaibnya, dalam waktu singkat, warungnya mulai ramai. Orang-orang menyukai rasa kopi buatannya yang katanya memiliki kenikmatan tersendiri. Pelanggan datang silih berganti, bahkan ada yang rela antre. Dalam 3 bulan, Pak Darto sudah bisa menyewa tempat yang lebih besar. Dalam 6 bulan, ia bisa membuka cabang kedua. Dan dalam setahun, warung kopinya sudah menjadi nama yang cukup dikenal di Malang. Apa rahasianya, Pak? Tanya seorang pengusaha muda yang penasaran dengan kesuksesan mendadak Pak Darto. Pak Darto hanya tersenyum. Tidak ada rahasia, hanya kerja keras dan berkah dari Yang Kuasa. Namun, di balik senyumnya, Pak Darto mulai gelisah. Semakin sukses usahanya, semakin sering ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu didatangi sosok hitam tinggi besar yang menagih janji. Waktunya membayar, bisik sosok itu dalam mimpi. Pak Darto terbangun dengan tubuh bermandi keringat. Ia mulai takut. Apakah ini pertanda bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan pergi ke Gunung Kawi? Suatu malam, ketika sedang menghitung penghasilan di warung utamanya, Pak Darto dikejutkan oleh kedatangan Ki Ageng Wiro. Ki Ageng? Pak Darto terkesiap. Bagaimana Ki Ageng bisa ada di sini? Ki Ageng tersenyum. Aku datang untuk mengingatkanmu. Mengingatkan apa, Ki? Janjimu untuk berbagi. Kau sudah sukses sekarang. Tapi apakah kau ingat untuk membantu yang kesulitan seperti dirimu dulu? Pak Darto terdiam. Memang benar, ia terlalu sibuk mengembangkan usaha hingga lupa pada janjinya. Mimpi burukmu bukan karena pesugihan, Darto, tapi karena kau melupakan esensi dari berkah yang kau terima. Berkah bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dibagi. Ki Ageng kemudian berdiri. Lakukan tugasmu sebagai manusia yang telah diberi kemudahan. Atau berkah itu akan menjadi kutukan. Keesokan harinya, Pak Darto mulai melakukan perubahan. Ia membuka program magang berbayar untuk anak-anak putus sekolah, menyediakan makan gratis setiap Jumat, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu warga sekitar yang kesulitan. Mimpi buruknya perlahan menghilang, usahanya malah semakin berkembang. Dan yang lebih penting, ia menemukan kedamaian. Namun, pertanyaan itu tetap menghantuinya. Apakah kesuksesannya benar-benar berkat pesugihan Gunung Kawi, atau sebenarnya berkat kerja keras dan keberkahan dari Yang Kuasa? Atau justru kombinasi keduanya? Pak Darto tidak pernah tahu jawaban pastinya. Yang ia yakini hanyalah satu hal. Selama ia tetap bersyukur dan berbagi, hidupnya akan terus dilimpahi kebaikan. Bu, besok saya mau ke Gunung Kawi lagi, ucap Pak Darto pada istrinya suatu malam. Pesugihan lagi, Pak? Tanya Bu Darto khawatir. Pak Darto menggeleng. Bukan, kali ini untuk berterima kasih dan bersedekah di sana. Kita sudah sangat beruntung, Bu. Saatnya memberi, bukan menerima. Bu Darto tersenyum lega. Ia tahu, suaminya telah menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Dan di kejauhan, sosok hitam yang selama ini hadir dalam mimpi Pak Darto perlahan memudar, digantikan cahaya terang yang menenangkan.